Hai semuanya. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Mas? Nah, kan konten kita akan membahas tentang Salomo. Oh iya, kita kan mau bahas tentang kebijaksanaan Salomo. Nah, gitu ya. Kalau gitu sebaiknya kita mulai aja yuk. Gas. Jadi gini, Salomo itu anak Daud. Dia seorang raja di Yerusalem. Lalu dia itu terkenal dengan kebijaksanaannya. Lalu yang sudah termuat dalam kitab suci, yaitu namanya kitabnya itu Kebijaksanaan Salomo. Nah, dalam setiap kebijakannya, dia itu selalu melibatkan Tuhan, kayak kita gitu. Nah, lalu ada satu kisah yang paling menarik itu dalam kitab suci itu, yaitu tentang dua orang perempuan yang datang kepada Salomo yang membawa masalah anaknya. Jadi dua wanita itu punya anak masing-masing, dia itu kembar satu rumah. Nah, dari antara kedua anak wanita ini tuh salah satunya anaknya tuh mati karena ibunya tertimpa ibunya. Nah, lalu datang kepada Salomo gitu, dan hebatnya dia Salomo langsung mau memotong kedua anak itu untuk biar adil gitu, tapi ternyata nggak jadi. Dia langsung memberikannya kepada wanita yang pertama karena dia melihat gitu, oh ini kok jiwa ibunya baik, terlihat sekali gitu loh itu. Nah, aku juga pernah baca kalau Salomo itu pernah mendapatkan sebuah mimpi ketika dia pertama kali menjadi raja Israel yang menggantikan ayahnya Daud. Nah, di situ Salomo meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Hal itu membuat Tuhan senang, sebab Salomo tidak meminta kekayaan, umur panjang, ataupun kemenangan. Oleh karena itu, Tuhan menjadikan Salomo menjadi orang yang bijaksana di bumi. Tuhan juga menjadikan dirinya kaya, dihormati, dan dimuliakan. Kebijaksanaan Salomo ini juga sangat berdampak loh, apalagi waktu pemerintahan Israel pada masa itu. Yerusalem mengalami kemakmuran yang belum pernah terjadi oleh raja sebelumnya. Nah, perbendaharaannya itu penuh dengan emas, perak, dan sumber daya berharga lainnya. Selain itu, selama pemerintahan juga, Salomo juga menaklukkan banyak negara untuk memperluas wilayah Israel. Nah, Salomo juga tuh melakukan hal yang hebat lainnya loh. Nah, seperti membangun bait suci yang terkenal itu loh, yang pertama di Yerusalem, yang sampai terkenal sampai sekarang itu loh, yang disembah untuk kedua kaum Yahudi sekarang. Nah, ini kan tempat yang suci, makanya ini kan sebuah tempat peribadatan lah, kayak kita di gereja gitu loh. Nah, dengan keindahan dan kemegahan yang luar biasa tentunya ya, itu loh. Nah, selain terkenal karena kebijaksanaannya ini, Salomo tuh juga menulis beberapa karya, termasuk salah satunya itu kitab Amsal, kemudian kitab Pengkhotbah, lalu juga ada kitab Kidung Agung, dan banyak karyanya ini berisi hikmat dan nasihat yang berguna bagi kehidupan kita di setiap harinya. Wah, ternyata kalau kita dengar, Salomo ini ternyata menyala itu ya. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada Salomo benar-benar membawa kemakmuran bagi bangsa Israel. Nah, betul, memang Salomo itu adalah raja Israel yang paling menyala di antara segala raja Israel. Tapi kejayaannya itu tidak bertahan lama. Pada saat Israel dan Salomo sedang di masa yang sedang makmur-makmurnya, ternyata hal itu malah mendatangkan malapetaka dan godaan yang menghancurkan segala isi dan sisi kejayaan Israel serta membuat Tuhan menjadi murka. Nah, teman-teman, rupanya Salomo juga pernah terjerumus loh dalam penyembahan berhala, yang dimana ia melakukan tindakan yang tidak menyenangkan di hati Tuhan. Dari akibatnya, yang diperbuat kerajaan Israel pun runtuh. Nah, Jatuhan Salomo itu mengingatkan kita ya tentang akibat yang mungkin terjadi jika kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Dosa dapat menyebabkan kerugian dan konsekuensi yang tidak diinginkan dalam hidup kita. Siapa sih yang tidak mau mendapat konsekuensi dari Tuhan? Kan berat. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk hidup
dalam kepatuhan kepada Allah dan menghindari dosa. Apalagi kita harus kalau kita itu kan kita ya mengaku dosa untuk membuka hubungan dengan Tuhan gitu loh. Nah, kisah dari Salomo ini dapat memberikan kita tuh inspirasi serta teladan gitu, agar kita mencari kebijaksanaan, lalu menghargai hal-hal yang lebih penting dari kekayaan materi semata, dan tetap setia kepada Allah serta menghindari dosa. Nah, kita sebagai kaum muda, dari Salomo untuk menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat belajar memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka dan pertimbangan nasihat orang yang lebih berpengalaman sebelum mengambil keputusan. Nah, kan kita tahu dia punya kekayaan yang besar. Kan kekayaan itu bukanlah segalanya bagi kita, apalagi di hidup kita ya. Kita juga dapat mengambil inspirasi dari Salomo, menggunakan kekayaan mereka dengan bijaksana dan memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu loh. Mereka dapat belajar kita terlalu terpaku dengan pada materi, tapi menggunakan kekayaan mereka untuk membangun kehidupan yang bermakna dan membantu orang lain. Harta, jabatan, apalagi wanita adalah racun yang lebih berbahaya daripada saulah yang membuat manusia menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Seperti Salomo, dia rela untuk meninggalkan Tuhan demi wanita, demi kekayaan. Kenapa akhirnya? Dia terjerumus kan? Dia terjerumus dalam dosa yang dia menyembah berhala, ya kan? Oh, jadi seperti itu ya, Mas. Terima kasih lah. Aku jadi lebih paham seperti apa kisah Salomo. Oh iya, kalian dari kisah-kisah ini kan pernah baca-baca di kitab-kitab yang menceritakan Salomo. Ya. Nah, kalian kan punya ayat favorit yang menjadi pegangan untuk kalian. Kamu apa sih? Aku sih dari Amsal bab 10 ayat 12. Nah, bunyinya itu kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Gitu ya. Ya. Bagus ya. Kalau kamu apa? Kalau aku dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala pekerjaan akuilah Dia, maka Ia akan menuntun jalanmu. Bagus juga. Kalau aku sih di kitab Mazmur bab 127 ayat 1, yaitu nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Itu loh. Jadi walaupun kita kita mengadakan hal ya kita sia-sia saja. Oh ya, kita selesai. Kita mau bahas apa? Sudah selesai kan? Mending kita pergi dulu kita. Oke, sekian teman-teman. Bye bye.